Di sini gue ngeliat dari segi musiknya juga, dari liriknya nih. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Farhan di channel CBN cuy. Di video kali ini gue akan membahas tentang Yonglek plagiat Lay dengan judul Lead. Apa bener Yonglek plek-plekan ngejiplak dari Lead ke MV-nya gitu? Yang dimana Yonglek itu bekerja sama dengan salah satu game, yaitu Three Kingdom kalau nggak salah ya. Dan di sini gue akan menjelaskan apa benar-benar jiplak atau ATM, amati tiru modifikasi gitu. Ada toleransinya kalau menurut gue. Nah, untuk profil Lay yang membuat lagu Lead ini, Lay dikenal juga sebagai Lay Zhang, yang dimana Lay itu adalah seorang singer, songwriter, director, dan sekaligus member dari EXO ya, seperti yang kalian tahu juga. Kabarnya berita ini tuh udah sampai ke media di Korea dan Cina. Jadi apa salahnya gue gak membahas ini gitu sebagai warga Indonesia. Yang lagi rame adalah si naganya gitu. Ini tuh mirip banget, bahkan kayak gak kelihatan gitu di mana modifikasinya. Oke, kita lihat nih. Nah, bagian ini kita bisa lihat, kalian ingat-ingat dulu. Terus di bagian ini kan ada bendera-benderanya juga. Nge-zoom in, oke, udah ya. Sampai situ kita bisa lihat di MV-nya Yonglek dengan judul Raja Terakhir. Nah, di bagian sini nih. Nah, ini gue dapet source-nya burik banget karena MV yang aslinya tuh udah MV yang dari Yongleknya tuh udah dihapus ya, karena mungkin meresahkan juga sih. Nah, itu mirip banget, gila, parah. Di sini gue ngeliat dari segi musiknya juga, dari liriknya nih di bagian sininya nih. Kalau ini yang aslinya nih, your conversation aren't practical, ya, oke. Ingat-ingat, kita pindah ke Yonglek. Di sini juga dia bilang nih, bentar, low theory gue action. Di sini juga pun artinya hampir-hampir sama, kesana kesana juga gitu. Your conversation aren't practical gitu. Omongan lu tuh gak sama praktek. Di sini juga lu teori gue action. Nah kayak gitu, kayak menurut gue itu ada kesamaan dalam liriknya juga gitu. Ini gue bener-bener apa yang gue lihat. Terus di sini Yonglek juga udah bikin klarifikasi tentang video yang terjadi. Kita lihat dulu ya. Gue bener-bener baru ngeliat nih gimana videonya. Trending juga nih. Sebenarnya kalau ngomongin soal plagiat, seumur umur gue belum pernah melakukan itu di karya-karya gue. Nah, untuk kasus ini tuh memang waktu proses pembuatan klipnya gue mengajukan nih referensinya nih cocok dengan brand yang sedang collab sama gue gitu. Three Kingdom, kerajaan di Chinese, kalau kita tahu sendiri. Ada Lubu gitu kan, ada Chow. Makanya liriknya jadi inti dari video ini gue ngeliat, emang gue nggak ngeliat full, cuman ternyata dia tuh nggak sama sekali berkecimpung dalam hal musik videonya, tapi dia tuh berkecimpung di musiknya sama di talentnya. Nah, bagi gue, talent atau pembuat lagu tersebut gitu berhak untuk mereview video sebelum publish. Kalau misalnya ada sebuah karya, biasanya itu dibicarakan dengan baik-baik. Dan dia pun ada di video ini bilang bahwa dia tuh ngasih referensi yang Lay Lead itu ke direkturnya, ke mungkin ke agensi dari Yonglek tersebut. Nah, di sini yang gue bilang tuh takaran plagiat sama ATM itu beda gitu. Kalau misalnya plagiat tuh emang 90% bahkan lebih gitu, sama banget gitu videonya. Kalau ATM itu diamati, ditiru, dimodifikasi. Kita tuh jangan sampai meniru tuh yang kayak plek-plekan gitu. Kalau bisa 30% bagian menirunya, 60%-nya bagian kita gitu. Jadi akan menjadi konten yang baru gitu. Tapi bisa gua bilang dari Yonglek ini gitu, dia juga di akun Instagramnya buat
Nah ini nih, klarifikasi juga di Instagramnya. Saya meminta maaf untuk tidak meminta maaf, ya. Berarti dia nggak minta maaf sama sekali, tapi di sini menjelaskan di bahwa dia ada talent dan dia nggak berkecimpung dalam hal musik videonya, oke? Ada yang lagi rame juga nih, ada yang ngobrol mungkin dari fansnya EXO juga, jadi dia ngomong gini nih. Anak anjing, this is the young. Anak anjing, jadi banget. Anak bangsat otak bikin, gak boleh ngomong kasar. Kalau menurut ini gue kurang setuju. Maksudnya gak usah sampai ngatain kayak gitu. Mungkin kalau kata gue jangan sampai kayak ngomong kasar banget gini gitu. Kayak gak deh gitu. Kalau ngomong kasar tuh kayak istilahnya kan emosi ya. Kalau misalnya sesuatu apa-apa yang dilakukan dengan cara emosi itu hasilnya tuh gak akan baik. Contohnya, nih dia ada meminta maaf ke Yonglex tuh yang mana ya? Dia tuh minta maaf dia meminta maaf dan akhirnya dia meminta maaf gitu. Nah bagi gua itulah apa-apa yang dilakukan dengan cara emosi. Tuh akhirnya pun kita malu sendiri, kita minta maaf gitu. Nah buat para subscriberku juga, mudah-mudahan kalian tuh bisa tenang, bisa nggak pakai emosi gitu. Walaupun ini ada di digital gitu, cuma ketikan atau apa, menurut gue itu tetap gak baik gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih ini gak terjadi lagi di masa yang akan datang gitu untuk para artis-artis di luar sana atau lain-lain. Jangan sampai kayak gini lah gitu kan, sampai kayak ke media luar dan lain-lain. Ya mungkin ini karena gue agak begah aja ngeliatnya gitu, kayak di trending kok kayak gini gitu. Oke deh, mungkin segitu aja sih pendapat gue. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang enak. Pokoknya yang apa yang dikata-katain gue di video ini itu emang berdasarkan opini tanpa gue benci ke Yonglex atau ke EXO itu sendiri. Jadi bener-bener gue netral, tapi ini gue sebagai netizen yang oh shit. Kalau kalian seneng dengan konten yang kayak gini, kalian like juga. Nanti gue kalau misalkan ada tren atau sesuatu yang kurang atau ada sesuatu yang harus dibahas gitu, gue bakal mengeluarkan opini-opini gue gitu, apa yang sedang trending. Iya sih, mungkin segitu aja sih videonya. React K-pop masih tetap berjalan. Mungkin segitu aja videonya. Till next time, peace.